أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راك كأس الصفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak ulang sekali lagi, nak lari syaitan. Lah mulai banyak dan digaduh syaitan. Lah menangguk saja. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tak pantiang-pantiang syaitan tu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين. صدق الله العظيم. Segenap perangkat nagari yang hadir, yang kita hormati, kemudian pengurus masjid Nurul Hidayah, selanjutnya panitia subuh berjamaah yang mudah-mudahan selalu istiqomah, karena kalau ambo raso subuh berjamaah yang sifatnya nagori mungkin awak baru. Kalau di Padang lai kami masih juo subuh berjamaah, tapi untuk cik musoji yang besoknya. Jamaah cik musoji. Tapi luar biasa kita, alhamdulillah subuh berjamaahnya sanagori. Dan mudah-mudahan panitia kau tetap istiqamah, dan mudah-mudahan kita pula istiqamah untuk mengikutinya. Selanjutnya kata penghormatan kepada para pemuda dan pemudi dan umumnya kita hadirin wal hadirat sedang jamaah subuh yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sedalam-dalamnya Bapak dan Ibu kalau Bui Ambo sendiri bisa hadir di tengah-tengah kita. Karena itu nikmat yang amat luar biasa. Kalau dirasu-rasuana ayo haru bulu adanya. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita di subuh hari ini, di subuh yang berkah ini, betul-betul mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kita yang hadir saja, tetapi untuk kita sasuayannya, mulai dari katakanlah pangkasuayan di Saraso sampai ke ujung suayan. Kok karimbo-rimbo suayan baiklah. Jangan hilang je.
Mudah-mudahan dapat keberkahan. Mudah-mudahan Nagori Awak tambah jaya, tambah kompak, dan mudah-mudahan ke depannya hati kita semakin disatukan oleh Allah. Kita bangga kalau ambo di rantau, bangga mengikuti, meskipun satu sisi adalah musibah. Kalau di dongan-dongan hilang gitu kan, hilangnya tidak berdua bertiga doh, hilangnya 84 orang. Jadi satu sisi agak bapa mendonganya, cuman di sisi yang lain ketika mengikuti, kami bapak dan ibu sejak tahu itu ndak lope-lope HP dari tangan. Ndak lope-lope HP dari tangan mengikuti. Karena memang ada rasa gitu loh, panggilan jiwa. Jokro-jokro bertinggan itu. Setiap minit coli aja grup. Setiap coli grup talontar jo doa. Copeklah besu. Kadang dia gaduh hati, bososak aja orang di kampung. Apa lah besu ulun. Itu je bertanya di grup. Dia tidak sabar iko lah bagi coba lau apanya beritanya. Tetapi yang kami perhatikan itu ada rasa yang tumbuh. Kebersamaan yang barangkali tidak akan bisa terjadi kecuali dengan itu. Dengan musibah rasa itu kemudian datang. Kita berdoa mudah-mudahan rasa itu jangan pernah keluar dari hati kita. Dan kalau bisa jangan ada yang membuat rasa itu kemudian lama-lambeknya pudar dari hati kita. Dan biasanya itu yang kerojo setan juga itu. Setan itu tidak ingin awak bersatu, tidak ingin awak elok. Jadi digaduh-gaduhnya juga awak. Mudah-mudahan hati kita kuat untuk bisa tetap menjaga rasa itu, rasa kebersamaan. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu diletaknya pada kebersamaan itu. Bapak dan Ibu, lah panjang belum mukadimahnya. Saya rencana ndak ada mukadimah doh. Di protokol jo apa lah panjang mukadimahnya kan. Hari lah hampir lo jo monom. Kecil panitia aja kok sampai jo monom sajalah gitu. Kalau sampai jo monom kini berarti tinggal seboleh mini leh. Jadi kita mengaji seboleh mini saja ya. Ayo bona sampai sudah. Indo pulang-pulang lagi lu lain apa? Sang cako salah payah menjawab salam. Dek lah takona apa sarapan kita gini. Lah tabayang apa namanya? Kacang padi lah tabayang. Lah di lidah rasanya. Iko lama je leh. Sampai di mana sudahnya Bapak Ibu ya? Lai setuju. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh pembawa acara Cakong, kaji kita di pagi nan berkah ini adalah karakter masyarakat yang dipuji oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita adalah masyarakat yang menuju karakter itu. Satu ketika Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mentakhirkan solat Isya. Ya, mentakhirkan solat Isya. Kalau Isya biasanya jam 8 paling lambe, atau kalau di Mekah itu jam 9 lah paling lambe kalau musim panen. Tapi ketika itu Rasulullah SAW mentakhirkan solat sampai hampir tengah malam. Ada para ulama yang menyebutkan sekitar setengah 12 atau sampai hampir jam 12. Penyebabnya karena memang ada aktivitas yang membuat Rasulullah itu mungkin latih agak lebih padanan biasanya, dan Rasulullah tidak ingin menyembah Allah dalam keadaan letih itu. Sehingga beliau menjaga biar tetap fresh, maka istirahat dulu. Lalulah Rasulullah SAW lalu terbangun sekitar setengah 12. Kemudian karena rumah Rasulullah adalah dalam kamar musaji, sama aja gitulah ibaratnya. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid.
ketika masuk ke dalam masjid, Rasulullah mendapati para sahabat masih setia menunggu Rasulullah. Kerja para sahabat, ada yang baca Al-Quran, ada yang sholat sunnah. Aktivitas yang dikerjakan itu memang aktivitas ibadah. Maka Rasulullah SAW sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu, lalu menyampaikan kepada para sahabat, tidak ada umat-umat terdahulu sampai sekarang itu yang mengerjakan hal yang seperti ini kecuali kalian. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal cakung, tepatnya surah Ali Imran ayat 113 sampai 115, memuji apa yang dilakukan oleh para sahabat. Tetapi pujian itu bukan hanya pada satu hal, mereka mendirikan malam itu, tetapi ada 4 karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, yang tentu saja ketika 4 karakter itu diusahakan oleh masyarakat manapun, maka mereka akan menjadi masyarakat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada ayat 115-nya, wa ma yaf'alu min khairin falayukfaruh, yang kebaikan apapun yang mereka upayakan, yang mereka rencanakan untuk dikerjakan di kemudian hari, falayukfaruh, maka tidak akan ada penghalangnya. Jadi apa yang akan direncanakan di masyarakat itu berupa kebaikan, maka mudah mereka bersepakat untuk mengerjakannya. Tidak ada hati yang kemudian menghalangnya ketika itu adalah kebaikan. Maka ada 4 karakter yang disebutkan oleh Allah dalam ayat itu, dan mudah-mudahan sekali lagi kita dituntun oleh Allah untuk bisa menuju karakter-karakter yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang akan kita bahas ini. Kita bacakan ayatnya. Laisu sawa'a, umat itu semuanya tak sama. Tak sama. Mereka ada yang berbeda. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah, di antara mereka, dari antara orang-orang yang diturunkan kitab, termasuk kita umat Islam, ada masyarakat yang eksistensinya itu baik, keberadaannya itu kokoh, kebaikan-kebaikan yang mereka rencanakan itu tidak ada penghalang di kemudian hari. Lalu Allah melanjutkan, karakter mereka yang pertama adalah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka baca Al-Quran sepanjang malam, atau menghidupkan malam dengan Al-Quran, wa hum yasjudun, dan mereka sholat. Sederhananya dari ayat ini dapat kita simpulkan adalah adanya kedekatan kepada Al-Quran dan rajin sholat. Kalau bawa ke Baswawa, doke jo Al-Quran, rajin sembahyang. Saking dekat dan rajin sembahyangnya, mereka mengerjakan atau mereka dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran di waktu-waktu yang orang barangkali jarang yang membaca Al-Quran di situ. Tak semua orang baca Al-Quran di situ. Dan mereka juga karena rajin sholatnya, mereka sholat pada waktu-waktu yang orang banyak tidak sholat pada waktu itu di malam hari. Maka terkait dengan hal ini Bapak dan Ibu, doke jo Al-Quran itu ternyata gerbang pertama agar kita menjadi masyarakat yang baik di hadapan Allah. Nah, kalau bicara doke-doke jo Al-Quran niko, maka tentu saja jawaban yang paling tepatnya adalah menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Mana kira-kira menurut Bapak dan Ibu yang paling dekat, orang yang membaca di lidah atau orang yang membaca dari dalam hatinya? Tentu saja yang membaca dalam hatinya. Sehingga ketika berbicara dekat dengan Al-Quran, maka yang paling tepatnya adalah
menghafal Al-Quran. Sehingga Raghib Sirjani mengatakan, kalau ingin menjadi atau membentuk peradaban hari ini kepada peradaban yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jadikanlah generasi kita para penghafal Al-Quran. Banyak dalil yang dapat kita sampaikan, namun Bapak dan Ibu, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan gharib sah dijadikan hujjah. Rasulullah SAW mengatakan, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kabaitil kharib. Orang yang kalau dadanya kosong dari Al-Quran, kata Rasulullah, itu seperti rumah tingga kumuh mau roboh. Orang yang dadanya kosong dari Al-Quran seperti rumah tingga kumuh mau roboh. Bapak Ibu, kalau rumah tingga itu biasanya siapa yang mauni? Setan. Ya, setan yang bunyi. Jangankan rumah tinggal, kamar saja dan kita tinggal, biasanya anak di situ. Sudah itu anak iko dilamar di orang, dilariannya kerantau. Alah tinggal si kamar iko. Sunnahnya dalam agama kita itu setiap hari jongok-jongok jualah kamar itu. Buka aja ke dalam. Kalau bisa baca Quran di situ. Kalau seandainya tidak, maka akan dihuni oleh syaitan. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau kosong dada dari Al-Quran seperti rumah tinggal, rumah kosong, kumuh, mau roboh, artinya rapuh. Kenapa demikian? Karena memang syaitan itu punya kemampuan untuk masuk ke dalam dada kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di antara kemampuan setan yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia bisa keluar masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah dan bisa bersemayam di dada kita. Ayat yang acuk kita bacakan dalam surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang makna pertamanya yang memberikan was-was di dalam dada. Nah, para mufassir menyebutkan ini menyatakan bahwa setan itu bisa masuk ke dalam dada kita sedekat-dekatnya. Ya, mana yang kedua, dia was-was itu memasukkan ke dalam dada kita, bukan dia yang masuk ke dalam, tetapi was-wasnya yang masuk ke dalam. Tetapi sesuai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis yang sebelumnya, maka setan itu sebenarnya bisa masuk ke dalam dada kita. Maka ketika dada kosong dari Al-Quran, mudah dikuasai oleh syaitan, rapuh jiwanya. Maka semakin dekat dengan Al-Quran, maka dia akan semakin dituntun oleh Al-Quran itu, terjaga minimal dari syaitan. Lalu yang kedua dalilnya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga di muka bumi. Lalu para sahabat heran, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hum ahlul Quran. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Hum ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah keluarga Allah di muka bumi dan orang-orang istimewanya Allah. Pertanyaan sederhananya, kalaulah dikatakan keluarga, kado ikatan keluarga, akan dijaga atau akan dibiarkan saja? Pasti jadi, kalau kita punya ikatan keluarga, pasti akan menjaga keluarga kita. Nah, dan Allah jauh lebih daripada itu. Kok sayang kita kepada anak? Sayang Allah itu jauh daripada itu. Kok sayang kita kepada bapak gitu, kepada ibu gitu dan sebagainya. Dan Allah jauh sayang Allah daripada itu. Bukankah para ulama kita sudah menyampaikan bahwa kasih sayang Allah itu baru satu yang diturunkan ke bumi, dibagi-bagi. 99 masih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang dikatakan keluarga Allah di muka bumi, maka Allah akan jaga dia. Ustaz, kami yang tak mapa Quran ni kok apa?
Kami ndak apa Quran kau apa? Kami lah tua-tua ikut ah. Lai dia apa dibaca 40 kali. Kecek orang 40 kali baca ayat itu insya-Allah apa itu. Lah kami cubuan. Takona pangkanya. Lupa juangnya. Agak-agak lai takona juangnya. Baliu diulang dari pangka li takona. Tongahnya hilang. Jadi biarlah kami qul Allah jaina atau ina salam baca ayat. Bapak Ibu, para ulama menyebutkan minimal kita membaca Al-Quran dengan pemahaman. Tidak bisa membaca Al-Quran dengan lafziahnya saja, tetapi baca Al-Quran dengan pemahaman. Itulah yang dimaksud Al-Quran itu akan semakin masuk dalam dada kita. Semakin kita paham dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu, maka semakin penuhlah dada ini, semakin mengertilah dada ini. Itulah yang membuat hati kita itu semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika Al-Quran ini sudah semakin bersemayam di dada kita, maka orang-orang yang betul-betul menjaga Al-Quran ini akan diarahkan untuk menghidupkan malamnya. Para sahabat itu Bapak dan Ibu membaca Al-Quran bukan di luar sholat, tapi kebanyakan mereka membaca Al-Quran di dalam sholat. Umar bin Khattab karena ingin menyaingi Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan ini kok banyak benar rasanya kebaikan yang dikerjakannya, sedekahnya banyak. Pernah beliau bersedekah sepertiga dari hartanya. Waktu itu hartanya lebih kurang 6 triliun. Lalu bersedekah, beras sedekahnya 2 triliun. Dan Umar bin Khattab ingin menyaingi Utsman bin Affan dengan ibadah-ibadahnya. Maka bersemangatlah Umar bin Khattab untuk mengkhatamkan Al-Quran. Pernah beliau dalam riwayatnya, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, mengkhatamkan Al-Quran satu malam itu 3 kali. Dan itu dibaca dalam sholatnya, bukan di luar sholat. Imam kita Imam Syafi'i itu di dalam bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. 60 kali dalam bulan Ramadan. Ramadan 30 harinya. Beliau 30. Berarti berapa semalam? 2 kali semalam. Dan di luar bulan Ramadan rata-rata beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali seminggu atau 1 kali 3 hari. Dan rasanya di kita mustahil kan? Tetapi ketika mencoba bergabung dengan para penghafal Al-Quran, ketika mencoba bacaan yang cepat dan kemudian sesuai dengan standarnya, itu 1 juz itu bisa dibaca sekitar 15 menit. Kalau 1 juz bisa dibaca 15 menit, berarti 30 itu butuh berapa waktunya? 15 kali 30. 15 kali 30. Baik, setengah jam. Dia mati-mati kamu gak payah sih. Nah, sampai setengah jam selesai. Dan itu dibaca dalam sholat. Dalam sholat. Dan itu kan sahabat, itu kan ulama model Imam Syafi'i. Kalau kita orang kini kok, Bapak Ibu pernah mungkin membaca atau mendongak di YouTube ada Ahmad Jokamil, anak kini dan yang hafal Quran tuh umur 5 tahun ya. Itu sudah dibiasakan membaca, mengkhatamkan Al-Quran, murajaah Al-Quran itu 5 juz sehari. Berarti 5 juz sehari berapa harinya khatam? Seminggu. Seminggunya khatam, setiap seminggunya khatam. Itu bukan hal yang mustahil. Nah, katakanlah kedekatan Al-Quran itu dipandang dari situ. Maka kalau kita bawakan ke diri kita kini, masih doke awak masih jauh gini kok. Nah, inilah ketika ingin menjadi masyarakat yang
dipuji oleh Allah, yang kebaikannya tidak ada halangan, pintu gerbang pertama. Ayo kita dokik dengan Al-Quran. Nanti amal ibadah yang lain akan mengikut itu. Ini yang pertama. Tapi sekali lagi yang mau tambahkan, kini di tempat orang itulah banyak pondok-pondok tahfiz, rumah-rumah tahfiz. Dan nambo donga di tempat kita lah semakin banyak jo. Itu adalah informasi yang sangat kita tunggu-tunggu. Artinya sarana itu kinilah banyak. Ketika masih ada orang yang tidak tertarik untuk itu, berarti ada masalah dalam diri kita itu. Ketika ada orang tidak tertarik untuk menjadikan anak-anaknya, keturunannya untuk menghafal Al-Quran, berarti ada masalah dengan diri kita. Betul tidak kita beriman kepada Allah? Betulkah kita ingin untuk menjadikan generasi ini ke depan itu masyarakat kita masyarakat yang lebih baik? Maka tentu saja gerbang pertamanya adalah Al-Quran. Lagi setuju Bapak dan Ibu? Kita jadikan anak-anak kita penghafal Al-Quran. Lah lewat hari Jumat malah deh. Nan kedua, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Karakter yang kedua adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya ada iman yang kemudian terus ditingkatkan di dalam jiwa, dalam hati. Itu yang membuat karakter yang kedua atau pintu gerbang yang kedua agar kebaikan ini di masyarakat mudah untuk dilaksanakan. Kalau penjelasan tentang iman ini luas Bapak dan Ibu, tapi ambo ingin menyampaikan tiga hal saja. Yang pertama, iman itu sangat ditentukan oleh ilmu. Seberapa kita tahu, seberapa kita memahami informasi-informasi terkait dengan keimanan, baik itu rukun iman yang 6. Rukun iman itu ada 6. Tetapi Bapak dan Ibu, Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 lebih cabangnya. Sudah termasuk dalam itu rukun iman. 60 lebih cabang iman. Di dalam kitab penjelasan hadis Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar, beliau menyampaikan sekitar 68 jumlah cabang iman. 24 berkaitan dengan amal hati, 7 berkaitan dengan amal lisan, dan 36 berkaitan dengan amal anggota tubuh yang bisa kita lihat. Itu cabang iman. Sejauh mana kita memahami ke-38 cabang iman ini dari dalil-dalil yang ada akan menentukan bobot iman kita. Artinya iman ditentukan oleh ilmu. Maka sebetulnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini itulah bagian dari itu. Sehingga kajian-kajian itu disemarakkan, maka akan mengantarkan kita akan semakin paham kepada keimanan itu. Di rumah kita putar kajian, di YouTube kita putar kajian. Jangan banyak kita menonton dan lain, tapi putarlah kajian. Maka itu akan menentukan seberapa berbobotnya iman kita. Tetapi ketika tidak ditambah-tambah, lah ada pengajian tidak hadir, lah ada pengajian bisa di YouTube tapi tidak diikuti, maka ya sedih-sedih juga pemahamannya. Maka iman dalam hal ini ditentukan oleh ilmu. Semakin kita berusaha menggalinya, akan semakin menentukan bobot iman kita. Yang kedua, iman itu sangat dipengaruhi oleh amal. Rasulullah SAW bersabda, al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik turun. Lalu para ulama melanjutkannya, yazid bi ta'ah, dia akan naik dengan ketaatan kepada Allah.
Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu akan turun, down karena maksiat. Sederhananya Bapak dan Ibu, kalau kita narasikan, kalau kita jelaskan, kita rajin ke musaji, maka akan menambah kekuatan iman kita. Kita rajin sholat sunat, rajin puasa, akan menambah kuat keimanan kita. Kita rajin bersedekah, ketidianglah keluar. Ya, rajin kita bersedekah, maka itu akan menambah kekuatan iman. Ya. Dan secara umum amal ibadah kita, baik yang terkait langsung dengan Allah atau berkaitan dengan manusia, rajin membantu orang dan lain sebagainya, itu akan menentukan, akan berpengaruh kepada bobot iman seseorang. Yang ketiga, manusia kebanyakan atau kita kebanyakan butuh ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kita, baru akan mempercepat kita yakin kepada Allah. Dalam titik itu, agar iman kita semakin kuat, maka rajin-rajinlah mengundang keajaiban hadir dalam hidup. Dan satu di antara yang mengundang cepat keajaiban dalam hidup adalah bersabar. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 43, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi itu kepada kita. Kata Allah, "Walaman sabara wa ghafara." Siapa yang bersabar dan memaafkan seberat apapun yang sedang dihadapi, sesakit apapun hati, berarti lah habis. Oh itu. Ikut lampu kuning kau nak? Sudah leh. Apa sontak kau cerita gitu? Ayo sabar. Walaman sabara wa ghafara. Siapa yang bersabar lalu memaafkan seberat apapun yang sedang dihadapi. Kita ulangi lagi. Siapa yang bersabar dan memaafkan seberat apapun yang sedang dihadapi, sesakit apapun hati, ya, karena yang sedang dihadapi itu, tetapi dia tetap bersabar dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya itu adalah kerjanya ulul azmi. Ulul azmi itu adalah rasul, nabi-nabi pilihan. Kenapa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Derajatnya lebih daripada para rasul dan para nabi yang lain. Karena kesabarannya melebihi dari yang lain ketika berdakwah kepada umatnya. Anak-anak kita, siapa yang tahu ulul azmi di sini? Siapa yang tahu ulul azmi? Rasul ulul azmi. Ndak nan duduk nan peniak dah. Laya dunia. Ulul azmi. Nan di belakang adik-adik nan produksi. Leo beh nan ulul azmi. Lai. Sebut encik siapa? Ada 5 tu ulul azmi. Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima rasul itu ada disebut dengan ulul azmi. Rasul pilihan yang kesabaran mereka melebihi daripada yang lain. Sehingga yang terjadi dalam dakwah mereka, dalam hidup mereka, keajaiban.
Kalau dalam bahasa untuk para nabi dan rasul itu mukjizat, kan itu? Yang terjadi dalam hidup mereka mukjizat, mukjizat, mukjizat. Kurang percaya umatnya, turun mukjizat. Dek gara-gara mukjizat itu percaya. Dan itu adalah buah kesabaran. Nah, dalam ayat yang kita sampaikan tadi, ketika ingin mengundang keajaiban-keajaiban dalam hidup kita, maka cara yang paling mudah, katakanlah begitu, salah satu yang paling cepat mengundang keajaiban dalam hidup adalah bersabar. Bersabar. Ambo ada cerita seketik sebenarnya. Tapi kalau bercerita panjangnya. Biarlah, yakin biarlah. Biko kacang padi lah bitu-bitu ni. Bapak Ibu, ambo pertama kali membawa orang umrah pergi ke Makkah tahun 2005 balik. Waktu itu ambo masih bersikap gitu loh. Ideal. Artinya jamaah yang pergi itu harus teratur. Harus dia betul-betul mengikuti apa yang awak arahkan. Siapa yang mada biko kone bongi. Apa dia kone bongi kalau dalam kebersamaan itu hilang cie itu yang lain susah untuk menjalankan ibadah. Surang saja dan hilang di situ. Itu mencari-carinya lah mau. Jadi Bapak dan Ibu, keberangkatan 2015, keberangkatan 2016, itu ada 3 keberangkatan itu, ambo masih ideal berfikirnya. Jamaah aku harus rapi, jamaah aku harus melapor ke awak aku kema. Kalau indah aku neberang, kalau bisa aku neberang itu di muka nan lain, biar nan lain itu paham bulu, kan itu. Yang kemari poi saja gitu. Karena memang jamaah itu ada nan nelok, ada nan patuh, ada pula nan mada. Terutama nan lacok kiun. Tetapi kenyataannya semakin ego itu muncul, itu semakin digaduh di situ itu. Ada jamaah kami lompek kali kiun. Akhirnya kuranglah namuh mengikuti arahan. Hilang juga. Akhirnya beliau nan hilang. Nan lompek kali kiun itu nan hilang. Tetapi kemudian karena kita berang ke apa yang dilakukan di orang itu, berpikir ideal, itu ada goresan-goresan yang timbul setelah itu. Ketika awak mengecewakan orang, jangan dituju pak, katakanlah awak nasihati orang itu, lain eloknya, tapi tetap saja goresan itu ada, ketidaknyamanan itu muncul, sehingga orang berpikir Bapak dan Ibu, mungkin ikon ndak elok, cara ikon ndak betul. Tetapi kalau dipikir-pikir, yo kadang-kadang mangka bonati awak itu. Mangka dia mau urus 50 orang yang segala macam itu apanya. Kadang-kadang ia mangkati. Itulah ujiannya. Tapi setelah keberangkatan 3 keberangkatan itu, ambo coba berpikir, ternyata cara ini tidak betul. Coba cari dalam Al-Quran. Ya Allah, temukan ambo dengan ayat. Ya, temukan ambo dengan ayat. Akhirnya bersualah ambo jo ayat yang ambo baca tadi. Surah Asy-Syu'ara ayat 43. Walaman sabar wa ghafara. Siapa yang bersabar, maafkan, maka ada keajaiban. Waktu keberangkatan yang kaum istilah yang ketiga itu, ambo ingin buktikan ayat itu. Betul ndak ayat itu gitu. Atau hanya sekedar ucapan-ucapan yang ada dalam Al-Quran saja. Akhirnya Bapak dan Ibu, keberangkatan kami yang keempat itu, kalau tidak salah 2018, itu gabung antara orang Sumatera Barat dan orang Jambi. Ya, gabung antara Sumatera Barat dan orang Jambi. Dan orang Jambi kok banyak yang pandai bahasa Indonesia. Berpikir yang bawa apalah caranya ke orang itu kok. Kok le pandainya bahasa Indonesia, le komunikasi awak elok, komunikasi lancar. Iko kok nyen do pandai bahasa awak do. Do pandai bahasa Indonesia. Yang pandai bahasa inyo.
Awak ada ngerti doh? Iya. Dan kebetulan nan ada orang itu beliau. Dia tak sobuk ya. Sebenarnya udah boleh disobuk dah, tapi untuk ibrah saja. Kami bersepakat untuk jam 2 paling lambat di Madinah itu sudah turun ke bawah, naik ke mobil untuk melaksanakan umroh karena memang dari Madinah ke Mekah kan gitu. Jam 2 lah tiba dia tahu-tahu berangkat gitu leh. Tapi ternyata ada 4 orang jamaah itu ndak turun-turun jo. Lari tunggu sampai jam 3 lah saja menunggu, ndak jo tiba-tiba. Lah tentu bapak dan ibu dapat membayangkan baalah mangkanya hati jamaah yang ada di grup, yang segrup jo kami. Ya. Karena ada 3 grup nan lain lah poi, tinggal grup kami leh. Menunggu jo lah setengah jam. Dihubungi tidak bisa dah, karena nomor Indonesia di situ tidak bisa dihubungi. Akhirnya bacarilah kate, bacari, akhirnya ternyata persoalannya Leo mama agak lalai dan terlambat turun. Dek gara-gara terlambat turun macet lift di hotel itu. Nah, lah turun beliau, lah dapet tiba di atas oto. Lah terasa di ambo aura ndak elok itu dia tahu tu. Karena di dalamnya ada profesor, ada tentara, yang orang-orang disiplin saja. Atau mau sampaikan, Bapak Ibu, karena mobil sudah bergerak, mari kita jalan. Kita berdoa, ambo pimpin doa. Ulun selesai doa itu leh, sekitar setengah kilo oto berjalan. Menjawab orang di belakang. Ustaz, laki dan nolun leh. Apa dia ada ujuan nolun? Sudah itu pertanyaan. Kosannya ada berompek jamaah yang numpang ke auto kami. Auto kami kok ada ompek kursi yang masih kosong. Jamaah lain berlebih. Jamaah lain itu beda hotel Jawa. Jadi ini menumpang berompek. Jadi ambo sebagai pemimpin rombongan tak tahu donan mano lah apa itu. Akhirnya berhenti oto ndak bisa suruh. Turunlah kami jotim surang. Mencari orang yang dah obeh dia awak ada romannya. Dia tak bayang Bapak Ibu. Hotelnya ndak sama Jawa. Ayo diuji. Bergumuruh raswati gitu ha. Tapi takon naju ayat cako ingin buktikan. Bacari, basuh lah setengah jam. Sudah mencari itu, lai basuh jo gitu ha. Bapa dek turun apa aja. Dek dojo tiba-tiba jamaah nan cako dia. Takon ambo sepatu ambo lupa ambo masih di hotel. Turun ni yang menjemput sepatu. Tanpa kasih tahu. Lai bersuojo, yalah Pak, mulah masuk akal tu. Berjalanlah balik kau tu. Bapak Ibu dapat bayangkan ba'ala mangkanya hati jamaah yang lain. Awak magak jamaah juga kau. Kalau awak aman-aman sih. Lah terasujo semakin buruk lah aura tu. Ambo ambil mic balik. Ambo pimpin doa balik. Sudah itu ambo sampaikan ke Bapak Ibu itu. Bapak Ibu, tidak ada yang boleh menyalahkan siapapun. Tidak ada yang boleh sakit hati kepada siapapun. Itu adalah ujian untuk kita. Lai setuju Bapak Ibu? Setuju. Takbir ke jambo. Allahu Akbar. Takbir sampai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung terasa di hati oto itu kembali kepada titik nol. Semuanya memaafkan. Dan ambo masih penasaran. Betul tidak ada keajaiban yang terjadi ketika seperti itu? Hebatnya Bapak Ibu, kami yang lah 2 jam, bahkan 2,5 jam tinggal dari grup nan lain. Itu justru kami yang paling dulu tiba di Mekah. Di hotel. Kalau di Mekah Bapak Ibu tidak bisa mau diawak. Di Mekah itulah ada di pinggir jalan itu 120 kilometer kecepatan maksimal. 120. Itu supir itu mah agak-agak tu. Lah tak gas tu lah agak tak kancang lampion lewatnya 120 itu bertarik kaki balik tu.
Parem. Kalau ndak, lah bunyi alarm di samping. Atau lah dipoto, kone foto. Tu biko pas membayar pajak, kone dandol itu. Gitu. Jadi kecepatan sudah diatur. Secara logika mustahil kami paling dulu tiba. Tapi kami dulu tiba. Ambo boleh menyampaikan kepada jamaah tentang hal itu waktu itu. Tapi ambo simpan saja. Nanti iko ko ambo sampaikan di penghujung kesempatan biar dapat zuknya bagi jamaah. Lalu ternyata tidak hanya di situ. Hilang pula jamaah kutiku ada kunjungan ke Padang Arafah. Jamaah nan itu juga. Ada surang tapi enggak berempe, surang. Awak kecian, lai boleh naik ke Bukit Jabal Nur itu, tapi dengan syarat naiklah dari Tompek Nan Samo turun ke Tompek Nan Samo. Kona-kona Tompek naik. Kalau bisa jangan surang-surang. Nan surang iko ibu-ibu alam menyelonong saja surang. Kosannya ndak diikuti apa yang awak sampaikan. Naik di Tompek nama beda, turun di Tompek nama beda. Hilang bulu. Hilang. Lah setengah jam grup yang lain berangkit dari Padang Arafah. Kami masih sibuk mencari beliau jor. Akhirnya karena beliau ada dalam grup WA, ibu tolong cari iko, kami foto ada menara yang agak tinggi. Cia iko menara di sikonya, dan lain tak ada. Cu cari kiun. Tu liu balik memoto, di foto backgroundnya itu es krim. Cari yang bo di sikoanya liu. Es krim itu entah lobi honom tak tujuh itu. Modelnya sama, otonya sama. Kemana lah kari putar-putar itu kan? Cari yang bo ke kau, hanya liu. Ibu cari saiko kecik kami. Berulang balik. Akhirnya dia tak jumpa suruh lah bagi lia kami mencari. Dapat di kawan. Bapa kecik ibu ko ke kawan. Mode iko yo IT yo je. Ndak cari yang mau hilang doh je. Lah jaleh awak diputar-putar le kecik lo dah mencari. Siapa raswati tu Lampir lo sejam kami tinggal di jamaah lain. Karena dari Padang Arafah itu akan pergi ke Mikot. Awak ke umroh kan kedua kali. Mikot balik. Ji'ronah namanya. Dia Ji'ronah itu antrinya luar biasa. KWC antri, untuk kesembahyang antri, orang rapi. Dalam pikiran ambo deh, ko babayu, ko jom rapo ketiba di rumah. Tetapi luar biasa lo balik. Justru grup kami bulanan sampai di hotel perpelian dulu. Ambo kembali menyimpan rahasia itu. Kalau buaya ambo itu keajaiban. Dan di hotel itu kembali ambo sampaikan, Bapak Ibu, tidak ada yang boleh menyalahkan siapapun. Tidak ada yang boleh dongkol kepada siapapun. Itulah ujian untuk kita. Terima apa adanya, maafkan, lupakan. Jangan dicerit-cerituan sudah itu. Sejak itu Bapak dan Ibu, konsep itu, ambo yakin. Ambo secara pribadi yakin. Karena salah satu di antara yang paling cepat mengundang keajaiban dalam hidup adalah bersabar. Sehingga sebetulnya beruntung orang-orang yang diuji. Dalam agama kita sesuai dengan konsep ini, beruntung sebetulnya orang-orang yang diuji oleh Allah. Rugi orang-orang yang sonang-sonang sehidupnya. Rugi. Itu belum kita bahas banyak ayat terkait dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ini terkait dengan kesabaran. Allah akan berikan pahala kepada orang yang bersabar itu tanpa hisab, tanpa batas. Ambo penasaran Bapak Ibu, ambo cari di Al-Quran kata bighairi hisab itu berapa adanya dalam Al-Quran? Ada 7 kali dalam Al-Quran.
Dari antara yang ketujuh itu hanya satu yang berkaitan dengan amal manusia. Hanya satu. Dan amal itu adalah kesabaran. Sederhananya, hanya kesabaranlah amal kita manusia dalam Al-Quran yang diberikan pahala tanpa batas. Nggak ada yang lainnya. Kalau sembahyang itu masih ada hitung-hitungannya. Masih ada hitung-hitungannya. Surang dapat cie, berjamaah dapat 27. Poi ke Mekah sekalipun di tompek yang paling godang pahalanya. 100.000 kali solat di masjid dan lain. Itu masih ada hitung-hitungannya. Pahala sedekah, pahala zakat, itu masih ada hitung-hitungannya. Kalau tidak secara nominal, bobotnya. Seperti bobot solat sunat sebelum subuh. Kata Rasulullah, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Itu nilai, bukan nominal, tetapi nilai. Bersedekah orang sebanyak seisi dunia gua, itu masih dikalahkan oleh 2 rakaat solat sebelum subuh. Itu nilai. Masih ada hitung-hitungannya, tapi berbeda dengan amal kita, bersabar. Allah akan teruskan berikan pahala selama dia bersabar. Hanya satu amal kita. Nah, kembali kita kepada ayat yang tadi, berkaitan dengan keimanan. Nah, ketika kita bersabar lalu mengundang keajaiban. Kalau keajaiban itu hadir dalam hidup kita, yang akan bertambah apa? Tambah yakin atau tidak kepada Allah? Tambah yakin. Ini kuncinya. Kalau ingin semakin kuat iman, maka rajin-rajinlah mengundang keajaiban hadir dalam hidup kita. Dan bersyukurlah bagi orang yang selalu diuji, tetapi bersabar. Deolah dia. Jadi kesempatan berikutnya saja Lele. Lah 6:30 ha. Olah. Mulai naik. Olah tolong Bapak Ibu. Iya bona. Indo menjawab kesadonya berarti Indo sepakat doh. Indo ambil lanjutkan doh. Olah tolun. Karena ndak adonan Indo menjawab berarti. Iya lanjut. Kami lah itu nama Ustaz kami. Iya kacamba dicak we. Jadi pada poin yang barusan Bapak Ibu, para ulama menyebutkan untuk semakin ini kok, semakin dalamnya. Kesabaran itu ada 3. Ada 3 yang akan terwujud dari orang yang bersabar. 1, al-fana ma'al bala. Berdamai dengan masalah. Kalau inyulah tak jadi, tidak bisa dirubah, tidak ada cara kecuali terima apa adanya. Itu maksudnya, berdamai dengan masalah. Tapi kalau masih bisa untuk dirubah di kemudian hari, maka kita punya kewajiban berikhtiar. Itu kewajiban kita. Tapi kalau inilah yang terjadi, tidak ada cara kecuali al-fana, berdamai. Yang kedua, al-isti'anatu billah, mohon pertolongan kepada Allah. Jadi ketika boreknya, ya Allah kuatkan ambo, ya Allah berikan solusi, ya Allah kuatkan ambo, ya Allah lapangkan dada ambo. Lalu yang ketiga, tarkus syakwa, meninggalkan meskipun hanya satu di antara banyak peluang untuk mengeluh. Artinya ada kesempatan mengeluh di hati, tepis. Itulah wujud kesabaran itu. Mesti terwujud 3 hal itu. Nah kalau enggak, ulun dikatakan orang yang bersabar.
Oke, karakter yang ketiga, karena Bapak Ibu sepakat untuk lanjut ya. Kalau lah pulang sorang-sorang saja, Wiko, ambo pulang boleh. Karakter yang ketiga adalah wayanhauna 'anil wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tegak pada masyarakat itu amar ma'ruf nahi dan mungkar. Banyak hadis yang untuk menjelaskan hal ini, tapi ambo tertarik pada hadis saja. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul qa'im 'ala hududillah wal waqi' fiha." Perumpamaan orang-orang yang taat dengan orang yang tak taat dalam kehidupan di masyarakat. Kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah. Seperti satu kaum yang mereka bersama-sama dalam satu kapal. Ya, anggap orang Swayanko sadonyo dalam satu kapal berlayar. Tapi karena kapal ndak godang loh, sagodang-godangnya kapal, ndak ada yang membuat orang Swayan ke sadonyo. Sehingga sunatullahnya, ya, ada orang yang berada di atas. Fa'asaba ba'duhum a'laha. Ada orang yang berada di atas, ada orang yang berada di bawah, fi asfaliha. Lalu orang-orang yang berada di bawah, kita kok sedang berlayar kok, dalam satu kapal, kapalnya balengge. Orang-orang yang berada di bawah, kata Rasulullah, fakana alladhi fi asfaliha idza ishtaqaw min al-ma' maru 'ala man fawqahum. Kalau orang-orang yang berada di bawah kok ingin mencari indahnya air laut, atau ingin mendapatkan air laut itu, ini mesti melewati orang yang berada di atas. Artinya ini akan mengganggu orang lain dalam pemahamannya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan orang-orang di bawah itu, katanya, "Lau kharaqna fi nasibina." Kalaulah seandainya awak lubangi sajalah di yang kopa yang dokek kita kok, orang berada di bawah cakap, kalaulah seandainya kita lubangi sajalah di yang kopa kok cie, ya, maka kita walam nu'dhi man fawqana, maka kita tidak akan susah-susah kate, tidak akan ganggu orang doh, langsung dapat air. Apa kata Rasulullah? Wa in yatrukuhum wa ma aradu. Kalau mereka biarkan rencana itu, talubangi dinding kapal cie, maka kata Rasulullah, halaku jami'ah. Lamo lambe mereka akan tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim. Kalau mereka cegah tangan mereka, mereka tahan tangan mereka. Mungkin orang yang ingin melubangi itu takona. Kalau ambo cucu kopa aku, belubang kopa aku masuk air, mati wak sama-sama. Takona adanya itu. Akhadhu aidihim. Ndak jadinya kerajuan. Atau orang-orang yang melihat, baik orang-orang sekitarnya yang di bawah itu, atau mungkin orang-orang yang di atas yang taniang-niang rencana itu. Lalu mereka berupaya untuk mencegah agar itu tidak terjadi. Dinding kapal itu tidak jadi dilubangi. Maka najau. Mereka yang berencana untuk melubangi itu, orang-orang di bawah itu akan selamat. Wa najau jami'ah. Dan semua orang-orang yang berada di kapal itu akan selamat. Rasulullah mengibaratkan satu pelanggaran, satu dosa, itu ibarat melubangi dinding kapal. Itu kemudian kenapa harus ditegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar? Kan ada orang mengecehan, ambo berdosa, ambo nengkan nan kadi masuk neraka. Iko kan keronjo ambo yang kedi azab. Iko kan hak azazi ambo. Bapak Ibu, kita semua dalam kapal. Leka poyo ka ujung nagari. Karimbo sampai hilang itu Nggak ada orang situ doh. Orang bunyian ada.
Ndak ada manusia di situ dah. Poi ke situ babuek nan ndak elok. Tetap kita dalam kapal. Awak sama-sama dalam kopa. Dicolik tak dicolik oleh orang lain. Di kerajuan tetap akan berpotensi untuk membinasakan orang banyak. Itu. Dicolik tak dicolik ada orang. Dosa itu di kerajuan berpotensi untuk membinasakan orang banyak. Itu kenapa kemudian amar ma'ruf nahi dan mungkar itu mesti ditegakkan. Tetapi yang paling efektif untuk hal ini ayo orang yang punya kuasa. Buat aturan secara benagori itu paling efektif. Sehingga sebetulnya dari hadis ini diharapkan ada pemahaman secara kolektif. Pemahaman basamu. Dan bahasa ketika ada dosa yang kita kerojuan, itu sama je melubangi di dingkopa, dicoli dan dicoli orang. Ketika ada kesadaran itu, maka kita berpikir 1000 kali untuk berbuat dosa. Kalau terlanjur berdosa, ada cara oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Taubat itu digambarkan sama je menumbuk balik. Tumbuk balik di dingkopa itu. Tetapi sayangnya ada yang berbuat dosa lalu kemudian tak menumbuk. Itu yang paling bahaya. Itu nama bahaya. Ada yang berbuat dosa mungkin terang-terangan. Itu lebih bahaya pula lagi. Nah, kalau kita ibaratkan bapak ibu, dosa yang katakanlah banyak nan nindo nan tak tertaubatkan. Kira-kira berapa banyak lubang kini kau di kopa kita? Kalau di kaji-kaji bona, di dunia pendidikan orang buat dah elok. Di dunia olahraga orang buat dah elok. Dan di momen-momen banyak le orang dah elok. Bahkan di musoji bagi orang maliang kan. Ada yang mencari kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Ya segala macam. Kalau kita ibaratkan ala banyak lubang itu agaknya. Nah, ketika semakin banyaknya, semakin tak terbendung, maka siap-siap saja gitu konsepnya. Siap-siap saja untuk tenggelam. Kini mungkin Allah masih sayang. Nah, sehingga ketika ada pemahaman secara kolektif, kemudian kita pikirkan secara bersama untuk menegakkan hal itu, maka mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang dipuji oleh Allah, yang kebaikannya banyak. Terakhir, sebagai penutup saja kita tidak akan jelaskan, karakter mereka yang ketiga adalah wa yusari'una fil khairat. Nampak di tengah masyarakat itu mereka berbondong-bondong, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ya, kita lah mencolek, hati kita lah terbina, kan begitu? Lah terbina dengan musibah yang kita lah jalani itu. Nah, maka hati itu kita pupuk. Hati yang cepat membantu orang lain. Ya, hati yang cepat untuk mengambil ada momen kebaikan, laksanakan. Kok bersedekah lah. Kini musajid kita butuh apa? Pengurus musajid. Butuh apa musajid kita? Banyak. Jadi berlomba-lomba untuk itu. Bukankah para sahabat itu berlomba-lomba? Ada yang mi'rat kau. Ya, mi'rat kau bertukar. Itu adalah peluang untuk berbuat baik. Maka kita munculkan semangat untuk berbuat baik itu. Nah, ketika ada karakter itu semakin tumbuh di masyarakat, itulah yang menjadi ciri keempat masyarakat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kebaikan apapun yang mereka rencanakan di kemudian hari, maka mudah-mudahan tidak ada penghalangnya. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh.
apapun rencana kebaikan yang akan mereka kerjakan, maka tidak akan ada penghalangnya. Maka inilah 4 karakter yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama cako, doke jo Al-Quran, rajin sembahyang. Ya. Yang kedua, kita perkuat iman. Ya. Dan yang ketiga, kita tegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar. Dan yang keempat, kita tumbuhkan rasa untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk menciptakan hal itu, dan semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Demikian saja, mohon maaf. Oh, pakai doa. Baik Bapak dan Ibu, ada baiknya juga kita, karena jarang terkumpul bakampung model iko dari ujung sampai ke ujung, maka mari kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wahai Allah, pada subuh hari ini, pada subuh yang berkah ini, pada momen kami terkumpul ini, kami menutup acara kami ini dengan bermunajat kepadamu ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, ampunilah sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kami kepada anak istri kami ya Allah. Dosa-dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah. Dosa-dosa kami kepada guru-guru kami ya Allah. Dosa-dosa kami kepada negeri kami ini ya Allah. Dosa-dosa kami kepada kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya ya Allah. Wa ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa mata kami, ampunilah dosa telinga kami, ampunilah dosa mulut kami, ampunilah dosa tangan kami, ampunilah dosa kaki kami, ampunilah dosa hati kami yang mungkin merasa bersuuzon kepadamu ya Allah, yang masih menyimpan iri dan dengki terhadap sesamanya ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pulangkan kami dari tempat ini kecuali Engkau benar-benar mengampuni kami ya Allah. Rabbana la tada'lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, kami sadar pada dunia hari ini kami sulit untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Sulit kami mengarahkan kami kepada jalan menjalankan mereka, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar ya Allah. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Maka ya Allah, tolong kami ya Allah. Jagalah anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran ya Allah. Jadilah mereka orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah pemuda dan pemudi negeri ini pemuda dan pemudi yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ja'al hadzal balada aminan mutma'inna sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma jannibna al-fitana ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah negeri ini dari fitnah ya Allah. Kami sudah merasakan betapa dekatnya kami
Kami sudah merasakan betapa kuatnya ikatan kami. Dari musibah yang baru Engkau berikan kepada kami, kokoh persatuan kami ya Allah. Maka tegakkanlah persatuan itu di hati kami ya Allah. Jagalah rasa itu dalam jiwa kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah-fitnah yang membuat kami terpisah ya Allah. Yang sulit kami bersatu untuk kebaikan-kebaikan untuk masa depan negeri kami ya Allah. Wahai Rahman ya Rahim, Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Wahai Allah, satukan hati kami ya Allah. Meskipun sulit kami untuk menyatukannya, satukan hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati yang keras ya Allah. Satukan kami dalam cinta kepadamu ya Allah. Sebagaimana Engkau menyatukan antara muhajirin wal ansar, satukanlah hati kami ya Allah. Mulai dari ujung negeri kami sampai ke ujung negeri kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin kebaikan untuk negeri kami ya Allah. Jauhkanlah negeri kami dari bala ya Allah. Kami sadar bahwa dosa negeri ini masih banyak ya Allah. Dosa kami masih banyak ya Allah. Dosa yang terang-terangan ya Allah. Bahkan dosa yang tersembunyi. Dosa yang penduduk kami negeri sendiri yang kerjakan atau sebagai tempat saja di negeri kami ini ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau azab kami. Jangan Engkau putuskan rahmat-Mu kepada kami gara-gara dosa kami ya Allah. Selamatkanlah negeri kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.